Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial syariah banking kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ini adalah salah satu surat Al-Baqarah ayat 279 ini terkait dengan riba. Kemudian di dalam video kali ini kita akan memperdalam aplikasinya di bank syariah tentang pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Seperti kita ketahui bersama, ya, prinsip produk investasi atau pembiayaan itu ada yang sifatnya natural certainty contract, di mana kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, objek pertukaran barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan jelas. Ini juga berlaku di ijaroh. Makanya ijaroh termasuk bagian dari natural certainty contract. Kemudian ijaroh itu dibedakan dua, ya. Ijaroh murni dan ijaroh tidak murni atau muntahiyah bitamlik atau IMBT. Nah, kita coba lihat yang namanya ijaroh atau sewa. Itu berasal dari kata alajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Nah, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ya. Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan berarti menyewakan suatu objek kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya atau fixed charge. Nah, objek sewanya dapat berupa barang-barang properti, alat transportasi, alat-alat berat, dan sebagainya. Kemudian, di dalam ijaroh, tadi saya sudah sampaikan ada ijaroh murni atau ijaroh. Ini sewa tanpa perpindahan kepemilikan barang. Jadi, istilahnya dinamakan operating lease. Sedangkan untuk sewa tidak murni atau ijaroh muntahiyah bitamlik, itu adalah sewa dengan perpindahan kepemilikan barang di tangan penyewa atau disebut juga dengan financial lease. Nah, apa unsur-unsur di dalam ijaroh ini? Ya, unsur ijarah atau sewa adalah jangka waktunya tertentu, kompensasi pembayaran sewa, adanya kompensasi pembayaran sewa tanpa perubahan hak miliknya dan pengalihan hak kemanfaatannya. Ya. Kemudian, apa sih rukun dan syaratnya? Nah, rukun ijaroh itu adalah para pihak, pemilik objek sewa, kemudian penyewa nasabah, kemudian objek sewanya apa? Baik berupa barang dan jasa berikut harga. Ini dialihkan pemanfaatannya. Kemudian ijab qabul, terdiri dari pembayaran sewa, jangka waktu, hak dan kewajibannya, serta syarat dan ketentuan pembiayaan. Nah, syaratnya adalah cakap hukum, berwenang, dan tidak ada paksaan. Kemudian halal dan jelas barangnya, baik kualitas dan kuantitasnya. Kemudian jelas dan saling memahami hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, ini skemanya. Jadi skema ijaroh itu ada 3 proses. Yang pertama proses negosiasi, proses pengadaan barangnya, dan proses sewa menyewa. Nah, proses negosiasi ini antara nasabah dengan bank. Setelah disepakati barangnya, kualitas, kuantitas, maupun harga, maka bank akan segera melakukan pengadaan barang ke supplier, dalam arti misalnya developer atau dealer,
Kemudian supplier atau developer atau dealer ini menyerahkan barang, melakukan penyerahan barang kepada bank. Berikut dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian bank melakukan penandatanganan akad ijaroh. Nah, kemudian nasabah melakukan pembayaran cicilan. Inilah proses sewa menyewa. Ya, ada 3 tahapan: proses negosiasi, proses pengadaan barang, dan proses sewa menyewa. Kemudian bagaimana jika kondisi bank tidak memungkinkan mengadakan barang dan jasa secara langsung? Nah, inilah skema ijaroh dengan wakalah. Jadi di dalam prosesnya yang membedakan adalah di proses B ini, pengadaan barang dan jasanya. Nah, ini bank mewakilkan, memberi kuasa kepada nasabah untuk pengadaan barang dan jasanya, ya, ke developer atau ke dealer. Inilah menggunakan akad wakalah. Kemudian developer atau dealer menyerahkan barang ke nasabah dan nasabah menyerahkan ke bank, baru dilakukan perjanjian ijarohnya, akad ijarohnya, dan nasabah melakukan sewa. Jadi bedanya di sini, di poin B ini, proses pengadaan barangnya. Jadi bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk pengadaan barangnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan fatwa tentang ijaroh, ya, bisa dibaca nanti ya, secara detailnya fatwa-fatwa dari DSN maupun PPI dan SEPI-nya. Kemudian saya lanjutkan dengan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Di sini pihak yang melakukan ijaroh muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Nah, akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarohnya selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaroh itu namanya adalah wa'ad, ya, yang hukumnya tidak mengikat. Nah, apabila janji ini ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarohnya selesai. Nah, pada IMBT ini harga sewa dan harga jual ditetapkan di muka. Syaratnya, ijarah muntahiyah bitamlik ini rukun dan syaratnya sama. Hanya ada catatannya. Pada saat melakukan akad ijaroh, maka sesuai ketentuan rukun dan syarat ijaroh. Dan pada saat hibah ataupun jual beli di akhir masa sewa, harus mengikuti rukun dan syarat hibah dan jual beli. Kira-kira seperti itu. Kemudian, mekanisme ijarah muntahiyah bitamlik ini, bank akan membelikan barang kebutuhan nasabah, bank akan menyewakan kepada nasabah dengan harga sewa tertentu. Dan bank dapat memberikan opsi memiliki barang kepada penyewa melalui cara hibah, proses jual beli, ya, dan menentukan nilai residunya. Dan kedua belah pihak menyepakati jangka waktu dan cara pembayaran. Jadi, di dalam akad pertama IMBT adalah perjanjian sewa menyewa atau ijarah. Bank sebagai pemilik aset, nasabah sebagai penyewa. Nah, akad kedua, perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir sewa dalam bentuk hibah atau jual beli. Jadi bank sebagai pemberi hibah atau penjual dan nasabah sebagai penerima hibah atau ini tadi sama, ijarah muntahiyah bitamlik, akad ijarah dari pihak bank, janji hibah atau jual di akhir sewa. Kemudian beralih kepemilikan di masa akhir sewa dengan akad hibah atau jual beli. Nah, ini skema IMBT. Sama, proses negosiasi nasabah dengan bank setelah sepakat harga barang dan kualitasnya, bank mengadakan barang dan jasanya, kemudian menyerahkan ke bank, diikuti akad ijaroh dan nasabah mencicil sewa menyewa. Kemudian setelah masa akhir sewa diikuti dengan proses peralihan kepemilikan di akhir sewa, baik melalui akad hibah atau jual beli. Bagaimana jika kondisi bank tidak mungkin mengadakan barang? Sama seperti yang ijarah tadi, yang beda adalah proses pengadaan barangnya diberikan kuasa ke nasabah untuk pengadaan barangnya sendiri. Nah, tahapan pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik adalah yang pertama akad ijarah harus didulukan terlebih dahulu. Ini harus dilakukan terlebih dahulu akad ijarahnya. Ya, kemudian bank menjanjikan perpindahan kepemilikan di awal akad ijarah. Janji, bukan akad. Inilah namanya wa'ad.
Kemudian, akhir masa sewa dilakukan akad pemindahan kepemilikan, baik melalui jual beli atau hibah. Ini contoh, Bapak Indra menyewakan mobil Kijang untuk memperlancar usahanya dan ingin memiliki mobil tersebut pada saat masa sewa berakhir. Adapun kemampuan membayarnya sewa adalah 6,5. Maka ia datang ke Bank Syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Bank Syariah melakukan analisa, oh harga barang dari pemasok ternyata 120 juta. Kemampuan nasabahnya 6,5 juta per bulan. Keuntungan bank yang diharapkan 12% per tahun, sehingga jangka waktu sewanya 2 tahun. Nah, bank melakukan struktur fasilitas, ya, struktur fasilitasnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Harga beli mobil oleh bank 120 juta. Residu itu 0 di akhir sewa dan dihibahkan. Margin yang diharapkan 120 juta kali 12% dikali 2 tahun, 28,8 juta. Jadi harga sewanya adalah harga beli 120 juta ditambah margin 146,8 juta dibagi jangka waktu 26,2 juta selama 2 tahun. Nah, bagaimana kalau aplikasi ijarah muntahiyah bitamlik dengan residu? Sama misalnya, harga mobilnya 120 juta. Kemudian residu itu 120 juta kali 60% 70 juta. Jadi misalnya residunya 70 juta. Jadi Pak Indra ini membeli mobil pada akhir tahun kedua dengan harga sekitar 70 juta. Maka Bank Syariah dapat menjual kendaraan tersebut setelah masa sewa berakhir. Ya, sekali lagi, ini di akhir masa sewa itu bahwa Pak Indra ini ingin membeli mobil tersebut pada akhir tahun kedua dengan harga sekitar 72 juta. Jadi setelah akhir masa sewa, Pak Indra mau beli nih sebesar 72 juta. Makanya nilai residunya adalah 72 juta. Nah, asumsi penyusutan 5 tahun atau 12%. Kemudian keuntungan diharapkan 12% per tahun, jangka waktu 2 tahun. Maka strukturnya adalah fasilitas ijarah muntahiyah bitamlik, harga beli mobil oleh bank 120 juta, residu 72 juta, akhir masa sewa. Maka margin yang diharapkan 120 juta kali 20% kali 2 tahun adalah 28,8 juta. Berapa harga sewanya? Harga beli dikurangi harga sewa ditambah margin. Jadi 76,8 juta dibagi 24 juta adalah 3,2 juta atau selama periode 2 tahun. Nah, ini biasanya aplikasi di Bank Syariah adalah nasabah-nasabah yang usahanya misalnya dapat kontrak sewa mobil selama 2 tahun. Biasanya biaya sewa per bulannya itu lebih kecil dari angsuran, sehingga angsurannya lebih dikecilkan, ya, dan nanti ada nilai residu. Ya, jadi nanti ada nilai residu di akhir masa sewa. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ketentuan-ketentuannya fatwa, ya, dan SEBI atau PBI-nya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi tadi apa sih kewajiban pemilik aset dalam hal ini bank? Menyediakan aset yang disewakan, kemudian menanggung pemeliharaan aset, biaya pemeliharaan aset, dan menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Nah, apa bedanya dengan murabahah? Di murabahah dan IMBT ini ada berbeda. Dari sifat akadnya, yang ini jual beli, yang IMBT adalah sewa. Kemudian, hak kepemilikan benda atau barangnya itu secara otomatis berpindah pada saat akad. Kalau ini belum berpindah sejak pada saat akad, tapi baru berpindah setelah akhir masa sewa. Kemudian, barang yang dibeli boleh dijual atau disewakan kembali. Kalau ini barang yang disewa tidak boleh dijual atau disewakan kembali. Kemudian ini cara pembayarannya tetap, ya, tidak boleh berubah. Kalau ini sesuai kesepakatan, harga sewa bisa ditinjau sepanjang ada kesepakatan bersama. Biasanya 6 bulan. Kemudian tidak ada kewajiban penjual untuk memelihara barang yang sudah dibeli. Memang demikian harusnya. Dan kalau ini pemeliharaan barang ditanggung oleh pemilik barang, penyewa. Ya, ditanggung oleh pemilik barang, bukan oleh penyewa. Nah, ada beberapa catatan untuk ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah ini. Yang pertama, bahwa ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah ini belum ada sinkronisasi antara hukum
syariahnya dengan hukum positif, terutama masalah perpajakan. Ini kenapa bisa terjadi? Yang pertama begini, pada saat pengadaan barang, kan bank sebagai pemilik, sehingga terjadi jual beli dari developer ke pihak bank. Dan ini akan terjadi perpajakan, pajak penjual dan pembeli. Terus di akhir masa sewa, bank menjual kembali ke nasabah. Ini ada juga pajak penjual dan pembeli. Sehingga transaksi ini kalau mengikuti hukum positif secara benar, ya, dan hukum syariahnya, maka ada masalah perpajakan yang menjadikan transaksi ini menjadi mahal, ya, sehingga kurang operasional. Oleh karena itu, di dalam aplikasinya pada saat bank syariah itu membeli barangnya, nah langsung secara hukum positif diatasnamakan nasabah. Tapi nasabah membuat surat penyerahan aset ke bank syariah secara non-notarial internal. Kemudian setelah diserahkan menjadi milik bank, baru bank menyewakan. Dan ini dilengkapi dengan akad-akad internal. Nah, ini sinkronisasi ini yang masih belum terjadi di hukum positif dan hukum syariah, terusnya aspek perpajakan. Tapi keuntungan daripada ijaroh dan ijaroh muntahiyah bin talmik ini di perbankan dan juga nasabah adalah pada saat suatu usaha ternyata tiba-tiba memerlukan suatu investasi, barang misalnya mesin ataupun kendaraan, namun tidak dicantumkan di dalam anggaran kerja tahun sebelumnya. Jadi tidak dicantumkan di anggaran kerja yang dibuat 10 tahun sebelumnya di dalam tahun pelaksanaan. Nah, untuk bisa mengadakan aset investasi, otomatis birokrasinya luar biasa karena harus melalui persetujuan komisaris, pemegang saham, dan sebagainya. Oleh karena itu, bank syariah bisa menawarkan dengan konsep ijaroh muntahiyah bin talmik atau ijaroh. Kenapa bisa? Karena ijaroh ini asetnya tercatat di bank. Jadi bukan dicatat di nasabah. Karena nasabah kan sebagai penyewa. Sehingga biaya kewajiban per bulan pun bukan dari CAPEX, tapi dari OPEX, operational expenditure. Jadi dari biaya operasional. Sehingga untuk usaha-usaha yang memang terjadi investasi yang mendadak dan untuk merubahnya perlu birokrasi yang cukup panjang, maka IMBT atau ijarah muntahiyah bin talmik atau ijaroh ini merupakan alternatif yang paling baik untuk suatu perusahaan yang mendadak tiba-tiba membutuhkan aset atau investasi. Demikian video tutorial syariah banking tentang ijaroh dan ijaroh muntahiyah bin talmik. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sehingga video-video berikutnya bisa terus diikuti. Dan semoga kalau memang bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.